Bukti keseriusan Nikita Mirzani untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya sepertinya benar-benar ditunjukkan oleh aktris kontroversial tersebut baru-baru ini. Ya, pasca menunjukkan bukti tertulis perihal Loli yang sudah tidak lagi menjadi ahli waris dalam akun sebuah bank swasta yang ditunjukkan Nikita lewat akun media sosialnya. Kini, langkah yang diambil oleh Nikita seolah menjadi langkah akhir darinya untuk tidak lagi dikait-kaitkan dengan Loli. Lantas, apakah yang dilakukan Nikita sebagai keseriusannya untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya? Dan benarkah Loli pun tidak menanggapi hal tersebut karena ia merasa sudah menemukan keluarga barunya, yaitu keluarga sang kekasih Fadel Bajideh, di mana baru-baru ini Loli pun mendapatkan hadiah mahal dari Fadel sebagai bentuk rasa cintanya untuk Loli. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keseriusan Nikita Mirzani untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya terlihat dari apa yang dilakukan aktris kontroversial tersebut di akun sosial media anak laki-lakinya bernama Aska. Di mana di profil sosial media sang putra tertulis sebuah kalimat, I am the first son of Nikita Mirzani Mawardi _1722. Ya, seolah ingin mempertegas pernyataan sebelumnya yang tidak ingin disangkut pautkan lagi dengan segala hal yang berhubungan dengan Loli. Ia pun juga menunjukkan secari kertas berisikan nama Loli yang sudah hilang dari presentase angka pembagian hak waris Nikita. Dalam secari kertas tersebut, sebelumnya nama Laura Meizani Mawardi mendapatkan presentase angka cukup besar sebesar 40%. Sementara kedua adiknya mendapatkan presentase 30%. Namun, pasca perubahan tertanggal 27 Februari 2024 tersebut, nama Loli pun sudah hilang dari surat tersebut. Gak ada hubungan sama sekali. Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah, udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Bahkan sebelum mengganti bio Aska, aksi yang cukup mengejutkan juga sempat dilakukan oleh Nikita Mirzani sebagai bukti keseriusannya untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya. Lewat siaran langsungnya di media sosial, Nikita pun juga meminta warganet untuk mengurus anaknya, di mana ia pun sudah merasa gerah dengan banyaknya komentar warganet di kolom komentar saat ia melakukan sesi live. Maka, seperti inilah pernyataan Nikita Mirzani yang meminta warganet untuk mengurus Loli jika kasihan dengan anak sulungnya tersebut. Just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B.
Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik, ambil, urusin, bantuin. Kata dokter lihat dia kayak gini bagus. Hah? Lebih. Ya, tapi kan lu nggak bisa, lu kan pura-pura nggak bisa. Padahal kalau lu niat ya, lu bisa naik kereta yang cuma 40 menit dari Bandung ke Jakarta, dari sini langsung dijemput. Kan sebetulnya kalau ada niat tuh semua apapun kan easy. Ya, dengan kedua bukti yang dilakukan oleh ibundanya tersebut, sepertinya membuat Loli pun tidak bergeming. Seperti mewarisi bakat alami dari sang bunda yang begitu keras dan tidak takut dengan apapun yang datang menghampirinya. Loli malah semakin asyik dengan kehidupan percintaannya bersama sang kekasih Fadel Bajide. Setelah momen romantis dijemput Fadel di bandara, makan bersama, dibelikan sepatu, serta berkunjung ke makam salah satu keluarga Fadel. Kali ini, Loli pun tampak ditemani Fadel untuk melakukan perawatan sulam alis yang dilakukan di salah satu klinik sulam alis di Bilangan, Tangerang. Lantas, benarkah hal tersebut seolah menjadi jawaban Loli untuk ibundanya? Hari ini mau disulam alisnya sama Kak Intan. Hai. Bisa home service. Buat kamu yang pengen sulam, coba deh sama Kak Intan. Terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi. Anak saya cuma 2. Ya, jadi jangan tanya lagi. Jangan ayo lagi. Ya sudah saya kasih tahu, anak saya cuma 2. Sementara itu, kisah cinta Loli dengan Fadel pun semakin terlihat bucin satu sama lain. Bahkan, Fadel pun juga terlihat sebagai pria yang baik untuk Loli dan seolah sebagai malaikat pelindung Loli. Selain itu, Fadel pun kembali membuktikan rasa sayangnya dengan menghadiahkan Loli biaya sulam alis dengan harga yang cukup menguras kantong sebesar Rp12.650.000. Lantas, seperti apakah keromantisan Fadel dan Loli saat mereka melakukan siaran langsung kemarin? Makasih sayang. Makasih sayang. Oh 12 juta murah sayang. Makasih sayang. Sayang makasih. Aku suka ngabisin uang kamu, aku suka. Aku branding gue liat Fadel ya. Ya udah nggak usah dilihat, lihat aku aja. Itu cocok ya. Karena apa? Emang gue penjaganya Loli, jadi harus pada branding sama gue. Oh gitu. Penjaga apa emang? Penjaga ini hati. Ini jorok nih Loli ya, jangan apa lu gak beres lu. Gue tuh bener, enggak enak. Ngeng. Ngeng. Itu apaan sih? Nggak suka ah. Itu apaan? Makan. Maghrib banget subuh gua dibilangin. Ini dia menjelang subuh ya, fajar. Menjelang subuh, fajar. Ini dia fajar. Al Fajar. Fadel Al Fajar Bajide. Iya. Fajar. Jadi menjelang subuh. Menjelang sesudah subuh dong, fajar pagi. Di balik keseriusan Nikita untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya, asisten Nikita Mirzani yaitu Mail sempat buka suara dalam siaran langsungnya terkait kepulangan Loli. Lalu, apa kata Mail tentang Loli? Benarkah ia pun juga merasa jika Loli adalah anak yang sering memutar balikan fakta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi.
Permasalahan antara Nikita dan Loli putrinya juga diwarnai oleh adanya pihak ketiga, yaitu Mail, asisten Nikita, yang sebelumnya sempat buka suara dalam siaran langsungnya di media sosial. Mail pun membantah pernyataan Loli yang telah kembali ke rumah dan diterima baik oleh Nikita Mirzani. Bahkan baru-baru ini, Mail pun juga menuding jika Loli sebagai anak yang kerap memutarbalikkan fakta hingga tidak habis-habisnya membuka aib ibundanya yang sudah membesarkan dan juga menyekolahkannya di luar negeri tersebut. Padahal kurang apa lagi coba ibunya udah belain kerja keras buat dia. Nah itu dia, anak yang suka playing victim, membuat cerita bohong seakan-akan cerita itu benar, padahal itu cerita bohong karangan dia sendiri. Dan terbukti sekarang, dulunya dia dibela-belain malah ninggalin dia, ya kan? Makanya lebih milih keluarga orang dibandingkan keluarga orang tua sendiri. Orang tua sendiri malah diinjek-injek sama dia, yang udah merawat dia dari kecil. Dia kan hidup mau bebas. Ya hidup mau bebas kan nanti ada waktunya. Sementara itu, selain Mail, konflik berkepanjangan antara ibu dan anak ini pun menarik rasa simpati salah satu psikolog. Lantas, seperti apakah alasan psikolog ketika menelisik alasan keduanya melakukan hal tersebut? Apa yang melatar belakangi munculnya sikap ekstrim dari Nikita dan juga Loli yang membuat konfliknya memanas hingga berujung penghapusan nama Loli dari daftar ahli waris? Dan apa pula saran psikolog agar permasalahan ini lekas mereda supaya Loli bisa dimaafkan dan masuk kembali dalam keluarga besar Nikita? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa konflik antara anak sama orang tua ini nggak bisa cuma kita lihat bahwa oh si ibu ini lalu menampilkan perilaku ini atau si anak ini menampilkan perilaku ini ya, dan wah ini salah, ini betul gitu atau gimana. Pasti ada konflik-konflik atau masalah-masalah kecil di masa lalu yang terakumulasi hingga pada saat dihadapkan oleh satu konflik yang mungkin kecil, ada pencetusnya, membuat mereka sama-sama merasa bahwa aku sudah tidak ingin lagi gitu ya, atau aku sangat marah sekali, atau aku kecewa sekali, yang pada akhirnya berujung pada keputusan yang membuat mereka memutuskan untuk saling berpisah atau saling menjauh. Yaitu kembali lagi ya kan, tiap orang tua ini punya proses dan pola pengasuhan yang berbeda-beda ya. Walaupun sebenarnya secara idealnya adalah, saya yakin sekali saat orang tua lalu mengasuh dengan tetap memasang mindset bahwa anak adalah sosok manusia yang harus diperlakukan setara, bukan makhluk lemah atau dia beradab kastanya atau posisinya di bawah kita sehingga anak hanya sebagai pengikut, anak yang harus menuruti kemauan orang tua saja. Tapi anak juga berhak untuk berpendapat, anak berhak juga untuk mengemukakan perasaan dan kebutuhannya untuk dihargai, untuk diakui, untuk diapresiasi dan lain sebagainya seperti layaknya manusia dewasa lainnya. Maka akan mengecilkan konflik yang mungkin terjadi antara anak dan orang tua. Karena gini, semakin besar ini kan anak kan makin ingin menunjukkan otonominya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan bahwa aku ini punya diriku sendiri, aku punya hidupku sendiri. Aku ingin punya kebebasan untuk mengambil keputusan, untuk berkreasi dengan hidupku dan lain sebagainya. Salah, ada kalanya memang. Anak-anak remaja ini salah. Karena kembali lagi tadi, wawasan masih terbatas, pengalaman masih terbatas, emosinya masih meledak-ledak. Maka butuh peran orang tua dengan cara-cara yang lebih bijak, cara-cara yang lebih santun gitu ya. Tapi disertai dengan relasi yang baik yang sudah dibangun sejak dini sehingga anak trust nih sama orang tua. Pada saat orang tua memberikan nasihat, si anaknya mudah untuk percaya, mudah untuk melakukan diskusi karena tadi ada trust bahwa oh aku percaya ibuku adalah sosok yang akan betul-betul menjaga aku, mengamankan hidupku, mencintai aku, bahwa ibuku memperlakukan aku selama ini dengan adil, dengan setara, menghargai aku sebagai sosok manusia. Saya yakin kalau seperti itu yang terjadi, kecil kemungkinan untuk konfliknya sampai harus berpisah sedemikian rupa gitu, sampai besar gitu.
Jadi biasanya kalau yang se-ekstrem itu anaknya sampai menjauh, biasanya dia ingin menunjukkan merasa lelah dengan segala konflik yang terjadi di saat masa lalunya gitu kan, atau proses-proses di mana dia tidak dihargai sebagai anak, yang pada akhirnya dia ada kesempatan bebas, ada kesempatan dia atau bertemu dengan orang yang membuat dia mampu menampilkan dirinya, maka dia akan mempergunakan kesempatan itu untuk melawan. Keduanya memang harus melakukan introspeksi ya, tepatnya mungkin refleksi diri. Di sisi lain, selain Mail dan juga psikolog yang angkat bicara soal kasus tersebut, ternyata ada juga seorang TikTokers yang berkomentar. Lantas seperti apa komentar seorang TikTokers wanita yang juga ibu dan memiliki anak perempuan ketika melihat hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Permasalahan Loli dengan sang ibunda memang mengundang tanda tanya besar. Mengapa Loli sebagai seorang anak seolah memiliki dendam dengan ibundanya? Demikian pula dengan Nikita sebagai ibu yang seolah tega menghapus Loli sebagai ahli warisnya. Menanggapi hal ini, seorang TikTokers juga mendukung langkah yang diambil Nikita untuk menghapus Loli sebagai anak. Karena menurutnya, ia mengerti akan rasa sakit yang dirasakan Nikita akibat tindakan yang dilakukan putri sulungnya tersebut. Tak hanya itu saja, ia pun juga angkat bicara mengenai Loli yang sering membuka aib ibundanya di media sosial. Terlepas dari hal apapun yang terjadi, ia pun juga berharap agar konflik di antara keduanya pun segera mereda. Terlebih lagi, saat ini juga diketahui sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebagai umat muslim tentu diwajibkan untuk saling memaafkan, terlebih masih darah daging sendiri. Nikita Mirzani adalah ibu yang jahat. Kalian udah pada lihat story-nya Nikita Mirzani belum sih yang tentang Loli itu yang lagi rame banget di media sosial ini loh. Gue di sini berbicara sebagai seorang ibu karena gue kebetulan seorang ibu dan anak gue juga kebetulan perempuan. Jujur gue kalau jadi nyai gue sakit hati banget aib seorang ibu dibongkar sama anaknya sendiri, anak tertua gitu. Yang dimana kita netizen juga tahu kalau Nikita Mirzani itu membesarkan Loli itu tidak main-main effortnya. Memang ya seorang ibu itu sabarnya harus seluas samudra sedalam lautan. Harus selalu bisa memaafkan kesalahan sang anak. Sedangkan seorang ibu itu juga gak luput dari kesalahan gitu loh. Gak ada seorang ibu, gak ada seorang orang tua itu yang perfect gitu, gak ada. Seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus anaknya dari ahli waris, dan seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus nama anaknya dari kartu keluarga? Ya Nyai Nikita Mirzani doang. Kalian bisa ngebayangin gak sih sesakit hati apa seorang Nikita Mirzani sampai bisa melakukan hal itu? Gue aja gak kebayang tau gak sih? Kayak ini tuh ibarat kata tuh kecewanya, sakit hatinya tuh udah masuk ke nadi tau gak lo? Seorang anak yang ngatain ibunya itu manusia plastik, ini itu plastik, hah? Gila! Apalagi kalau gue inget rekaman-rekamannya Loli waktu si Loli itu masih di rumahnya Mami Eda. Wah! Dari kasus Nikita Mirzani dan Loli ini gue gak tahu mana yang benar mana yang salah ya. But overall of this case adalah gak ada mantan anak dan gak ada mantan ibu. Apapun masalah mereka, gue berdoa semoga Tuhan melembutkan kedua hati mereka sebagai anak dan ibu gitu ya. Gue tahu pasti mereka berdua itu sebenarnya tuh sama-sama merindukan, tapi gengsinya tuh sama-sama gede gitu loh.
Gue tahu di luaran sana tuh banyak banget ibu yang jahat, banyak banget anak yang jahat, anak yang durhaka, ibu yang gak bertanggung jawab dan segala macem. Tapi gue yakin Nikita Mirzani dan Loli itu bukan orang yang seperti itu gitu. Semoga pasangannya Nikita Mirzani dan pasangannya Loli itu bisa mendinginkan hubungan mereka berdua, bisa mengembalikan keharmonisan hubungan mereka berdua sebagai ibu dan anak gitu. Karena gue juga yakin gak ada rasa benci, gak ada rasa ingin memusuhi dari mereka berdua gitu. Bentar lagi kan mau Ramadan, dan gue percaya Ramadan itu akan bawa banyak berkah, banyak keajaiban, banyak kejutan. Ya, semoga ibu dan anak ini bisa kembali harmonis dan kembali menjalani hari-hari mereka dengan ceria. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.